Oke. Ketika kita berbicara tentang pemuritan, sama seperti saya ketika menghadapi sebuah perjalanan rohani melayani Tuhan 35 tahun lalu. Saya memulai pelayanan itu di sekolah minggu. Karena saya pikir pelayanan di sekolah minggu itu adalah pelayanan yang paling mudah. Karena filternya, screeningnya itu paling minim. Kalau nyanyi, fales gak apa-apa, yang penting mau ngelayani anak-anak. Ngajar sedikit-sedikit salah gak apa-apa lah, wong anak-anak kan gitu. Bahkan pakai pakaian apapun gak perlu resmi-resmi masih oke. Banyak snacknya dan banyak hadiahnya. Nah gitu ya. Jadi ketika pelayanan saya di sekolah minggu sejak tahun 90, kemudian dalam perjalanan itu dari belum punya anak, ya mungkin sama dengan Bu Anne. Ya, kemudian terus ada sesuatu yang kurang ini kayaknya. Pergi ke sana kemari, kemudian pelayanan, kemudian dengan sacrifice yang habis-habisan. Saya punya pengalaman itu adalah mencebokin anak sekolah minggu. Saya belum nikah tapi nyebokin. Karena semua lagi di kelas, sementara saya adalah ketua sekolah minggu, inspeksi. Wah gitu kan. Pada hari itu saya inspeksi, tiba-tiba ada anak yang buang air besar. Kak, waduh, ya kan gurunya semua sedang mengajar. Sementara saya yang lagi ada di situ, terpaksa saya harus menangani guru ini. Anak ini. Kemudian saya bawa ini anak, Bapak Ibu. Saya bawa ini anak, waduh itu, maaf ya, itu tainya kemana-mana. Saya harus cebokin itu begini, aduh saya belum punya anak, ini menderita gitu. Ketika saya sudah cebokin selesai, sekarang saya bingung bagaimana memberikan celana ke dia. Karena kan sudah kotor, pampersnya sudah hancur kan. Kemudian saya keluar, kebetulan itu ada kelas balita, ada babysitter yang begitu banyak. Kemudian saya teriak-teriak di situ. Pampers, ada yang punya pampers karena saya panik. Tidak ada satupun yang bergeming di antara babysitter itu. Tetapi puji Tuhan malaikat gerakkan ada satu babysitter yang setelah lama ini Pak gitu. Wah puji Tuhan terima kasih. Kekecilan lagi. Akhirnya saya kasih lakban Bapak Ibu. Saya lakban gitu. Minta lakban kalau di sekolah minggu pasti banyak lah lakban. Saya lakban, kemudian selesai, kemudian aman saya berikan kepada orang tuanya. Orangnya ucap terima kasih. Tidak lupa celana kotor saya serahkan. Ya kan gak mungkin saya bawa. Setahun kemudian ketika saya dalam sebuah training saya menceritakan kisah ini, tiba-tiba ada teman saya setelah sesi ngomong gini, Kak Tony tahu nggak kenapa waktu itu babysitter itu pada nggak memberikan pampasnya? Loh memang mereka nggak punya kali? Enggak. Waktu Kak Tony bilang pampers itu, saya sedang melewati Kak Tony dan saya kaget. Loh kenapa? Karena Kak Tony nggak bilang pampers. Bilang apa? Softtek. Jadi bayangkan, malu berarti saya ngomong dengan babysitter itu kan ngomong gini, softtek. Puji Tuhan ada malaikat Tuhan yang menolong, diterjemahkan softtek itu menjadi pampers. Saudara, di mana saya memulai dan menyadari bahwa pelayanan anak itu nggak cukup. Saya pertama kali pelayanan di keluarga itu ketika seorang hamba Tuhan sepertinya nubuatan yang berbicara kepada saya waktu di Australia. Saya dengan istri saya, kemudian dia berkata bahwa kamu akan melayani keluarga-keluarga. Dan saya nggak tahu dari mana mau saya guru sekolah minggu. Ke Australia aja waktu itu dalam rangka training guru sekolah minggu. Sementara saya ada di situ, kenapa saya harus pelayanan keluarga? Sampai disitulah perjalanan akhirnya Tuhan membawa saya sampai ke sini. Beberapa waktu lalu, satu kejadian yang cukup mengejutkan saya adalah kurang lebih 3 bulan yang lalu. Ketika saya setelah melayani sebuah camp di Surabaya di sebuah sekolah Kristen. Kalau tadi yang disebutkan Pak Bambang tadi, kenapa di sekolah negeri menjadi lebih spiritual, lebih rohani, sementara di sekolah Kristen kok jadinya kok lebih buruk gitu. Bukan berarti selalu buruk, tapi kenapa lebih tinggi lah gitu.
Saya ketika selesai itu, kemudian saya duduk lagi menyiapkan, clean up semua laptop dan segalanya. Tiba-tiba ada seorang anak duduk di samping saya. Kemudian, Mister, I want to be, I want ask the question, katanya gitu. Oh ya, ada apa? Saya bilang gitu. I want to be Christian. Loh, saya bilang, kamu ada apa gitu? Bukankah kamu Kristen? Saya bilang. Enggak, aku pengen jadi orang Kristen. Tapi kan kamu ada di sekolah Kristen. Ya, aku tahu Alkitab, semua dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia anak pendeta. Salah satu gembala di Surabaya. Dia menyatakan bahwa aku ini anaknya gembala. Jadi aku ini ngerti. Orang tuaku mengajar, orang tuaku mendidik aku, belajar untuk puasa, belajar berdoa, membaca firman Tuhan, semuanya. Dan dia tahu. Dan saya tanya, apakah kamu luka dengan orang tuamu? Enggak. Aku bersyukur punya orang tua yang seperti sekarang ini, yang cinta Tuhan. Lalu kenapa? Saya setiap kali ketemu sama papa sama mama saya, kemudian saya tanya permasalahan saya, jawabannya selalu, ya sudah, doa saja, ampuni, sabar, berikan, sudahlah, bersyukur. Tetapi kan saya menghadapi banyak hal di depan itu di sekolah saya. Saya nggak menyalahkan orang tua saya ketika ngomong hal itu. Tetapi faktanya saya harus melakukan apa dengan mereka dan bagaimana saya harus mengatasinya. Saya saking tertekannya, pastor, dia bilang gitu. Saya pernah naik ke lantai paling atas di sekolah saya. Saya tahu sekolahnya karena, apa yang kamu lakukan? Saya sudah ada di atas dan saya sudah siap lompat loh. Anak saya sampai, ketika saya cerita ke anak saya bilang begini, Pi, kasihkan nomor teleponnya ke saya. Kenapa? Saya bilang. Mungkin yang dialami dia sama seperti yang saya alami. Bagaimana seorang anak hamba Tuhan menghadapi berbagai hal. Ini anak saya baru datang yang nomor 2 baru pulang sekolah. Dia waktu kemarin ngomong masih di mobil, itu anak saya ini. Ini anak nomor 2 saya ini. Hai Terence, ya ini anak saya nomor 2. Kemarin kami baru ngomong begini. Aku juga pernah mengalami tahap seperti itu. Saudara, jadi bukan hanya sekedar apa yang disebutkan kita hanya mengajar, tapi bagaimana kita hidup dan memuridkan mereka di rumah. Bukan di gereja saja, 1/168 itu bahkan mungkin saya bisa katakan itu bukan aja gak cukup, sama sekali gak cukup itu. Pertemuan 1 jam itu hanya pertemuan yang sifatnya melakukan kurikulum dan pelajaran daripada sekolah minggu misal. Tetapi perjumpaan itu kan tidak terjadi 1 jam penuh. Sehingga kenapa saya mencoba terus bahwa bagaimana melibatkan orang tua itu di dalam setiap pemuritan mereka. Harus ini dimulai dari atas. Tadi kami ketawa jawil-jawil atau senggol-senggol dengan Yosef karena terkait dengan KDRT atau abuse itu tadi, kenapa pemimpinnya ternyata tinggi, kemudian aktivisnya tinggi, jemaat tinggi, yang simpatisan juga tinggi. Kita cuma ngomong aja, ngobrol. Kalau di atas tinggi ya pasti bawah tinggi ikut juga gitu. Karena ini mulainya dari sini. Kalau kita ngomong tentang pemuritan harus dimulai dari gembala, pemimpin. Kalau saya mau jujur ketika saya berinteraksi ataupun berjejaring, salah satu yang saya mau lihat adalah keluarga. Family. How to be family. Kamu nih orang yang ada di keluarga sebagai seorang ayah bagaimana, sebagai suami bagaimana, sebagai istri bagaimana, anak-anakmu bagaimana. Saudara, itu yang menjadi pemikiran dan concern saya. Dan saya akan memperkenalkan karena ini adalah family conference ya keluarga saya lah gitu kan.
Ini adalah keluarga saya, ini istri saya adalah ketua panitia. Saya bersyukur dia penolong yang luar biasa, jadi partner yang luar biasa juga. Dan kemudian ini anak saya nomor 1, sekarang sedang bekerja di Karawang, di perusahaan China. Bagaimana dia menghadapi itu stressful, penuh dengan tekanan, tetapi selalu dia menemukan Tuhan menjawab dalam hidupnya. Saya bersyukurnya di situ. Kemarin hari Minggu misalkan contoh nih, hari Minggu kita ngobrol. Kamu udah ke gereja Jo? Online. Oke. Kamu tadi pagi kemana? Badminton. Oke. Ketika ngomong badminton, ketika dia bisa pagi itu badminton. Terus kemudian dia bilang gini, puji Tuhan loh mami, papi. Di sini ada karyawan yang meninggalkan sepeda motor. Karena dia pulang ke daerahnya, sepeda motornya ditaruh di pabrik. Jadi saya kalau makan bisa keluar naik sepeda motor itu. Istri saya tanya maminya, lah kamu kok gak ke gereja naik motor? Kemarin dia bilang, itu pukulan keras buat saya. Kenapa dulu saya di Surabaya dengan mudah ke gereja. Sementara sini ada tantangan, saya bisa ke gereja pun bisa naik motor. Tapi saya tidak ke gereja, saya malah mau badminton. Itu pukulan keras buat dia. Iya ya, kenapa saya gak lakukan seperti mami ngomong ya. Karena kami hampir tiap hari kami video call. Sampai hari ini. Karena belum punya pacar ya. Nanti kalau udah punya pacar jadi lain ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan saya akan putar satu klip. Klip ini akan diputar oleh multimedia. Tapi klip ini dari kisah nyata ya. Ada sebuah lagu, nanti dengarkan aja 3 menitan. Lagu ini dibuat oleh dinyanyikan oleh para aktor-aktor cilik itu. Tapi ini diangkat dari sebuah kisah nyata, judulnya filmnya Cockfield Miracle ya. Gimana kisahnya gini supaya nanti tahu nyambungnya. Anak-anak ini ada masuk sekolah, hubungan mereka dengan orang tua. Ini sekolah Kristen di Cockfield itu. Kemudian tiba-tiba datanglah teroris yang mau meledakkan sekolah itu. Dan anak-anak dikumpulkan di satu kelas, kemudian si terorisnya ada 2 suami istri siap meledakkan dalam waktu tuntutan minta uang. Kemudian anak-anak berkumpul di sana dan apa yang dilakukan oleh anak-anak, sementara orang tua itu ada di luar sekolah, mereka nangis, mereka berdoa. Apa yang akan terjadi pada anak itu? Dan luar biasa, anak-anak itu di sana itu semuanya berdoa dan mereka memberikan kesaksian yang luar biasa ketika film ini dibuat dan akhirnya dibuat dan terjadilah ledakan itu hanya membunuh 2 teroris itu, semua anak itu selamat. Ketika mereka selamat mereka mulai bersaksi satu demi satu. Ada yang dibawa pergi malaikat, ada dia yang melihat sosok putih yang menutupi dia, macam-macam ya. Tapi lihat bagaimana seandainya dunia itu yang ada seperti anak-anak di hadapan para teroris itu, sementara orang tua sedang ada di luar sekolah. Ketika kita merilis mereka, apakah kita sudah benar-benar memuridkan mereka sehingga mereka siap menghadapi itu? Silakan.
Kapan orang tua akan memikirkan anak-anaknya dan berpikir tentang anak-anak atau generasi? Suatu kali dalam satu perenungan saya, kapan kita akan memperhatikan bagaimana mereka memuridkan anak mereka saat mereka tahu bahwa semuanya ada batas waktunya. Kita tidak pernah sadar bahwa waktu itu begitu cepat, tiba-tiba anak sudah begitu besar. Dan ketika mereka sekolah, saya mengalami masa-masa emptiness. Ketika anak saya sekolah sampai istri saya itu membiarkan kamar anak saya itu untuk tidak dibersihkan. Hanya untuk memastikan bahwa dia merindukan anaknya. Saat itu saya berpikir, kapan ketika saya memikirkan anak saya ketika saya tahu bahwa saya punya batas waktu. Kita tidak pernah tahu batas waktu kita hari ini, besok, lusa, atau kapanpun. Bapak Ibu, ketika saya punya pengalaman di mana saya mau mati, dengan istri saya mau dibakar hidup-hidup. Ketika kami melakukan sebuah misi, ketika mereka mulai berteriak, cari misionarisnya, bakar. Kami dikepung saat itu, dengan orang-orang yang begitu banyak. Saya cuma dijaga mungkin 3-4 polisi di depan saya. Saya cuma bertiga, saya, istri saya, dengan Reki, mana Reki, fotografer itu. Kalau ada apa-apa saya pikir dia akan menunjukkan bukti-bukti. Saudara tahu nggak, kami berdua memikirkan apa? Anak-anak. Nanti anak-anak dengan siapa? Bagaimana mereka bertumbuh? Bersama dengan siapa dia nanti bisa tumbuh? Karena kami sudah mempersiapkan pada saat itu, wah mati kita saudara. Bukan takut, aduh mau mati nanti dibakar panas. Enggak tuh. Yang saya pikirkan anak-anak. Anak-anak dengan siapa. Saya juga gak mikir tuh, jemaat nanti dengan siapa. Gak mikir juga. Saya yang cuma pikirkan anak-anak akan besar dengan siapa. Waktu saya cuma sedikit ternyata. Setiap pemimpin juga begitu. Setiap jemaat dan setiap keluarga juga akan demikian. Ulangan pasal yang keempat ayat 9 sampai 10. Apapun yang dikatakan dalam kondisi yang keadaan dunia yang seperti itu, macam-macam dengan beratnya, makin lama makin berat, makin lama makin berat. Firman Tuhan katakan begini, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Sekarang ini kita ngomong tentang ceritakan, sampaikan, bagikan. Supaya mereka tetap mengingat. Tadi banyak hal yang membukakan saya juga bahwa ternyata apa yang membuat mereka bisa tetap bertahan dan tetap melakukan dan tetap takut akan Tuhan karena sebuah proses yang begitu indah. Bagaimana menceritakan itu lewat keluarga. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Kalau di dalam terjemahan baru LAI yang lama dikatakan anak, cucu, dan cicitmu. Dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Kapan kita bisa mengajarkan kepada mereka? Kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai 8. Maka saya akan menyampaikan bahwa ada 3 waktu yang seharusnya waktu itulah di antara kesibukan kita. Itu kita masakkan satu aja enggak. Yaitu ketika waktu duduk di rumahmu, kata-kata rumah, duduk di rumahmu, dalam perjalananmu, ketika engkau berbaring dan bangun, engkau harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikanmu lambang di dahimu. Saya hanya menyebutkan 4 masa, 4 waktu yang mana memungkinkan kita untuk bercerita sambil saya membagikan apa yang kami lakukan di keluarga kami. Lewatin aja. Waktu duduk sekarang. Saudara, kapan kita punya waktu duduk bersama dengan anak-anak kita? Makan bersama, duduk bermain bersama, waktu nonton bersama, atau mungkin saat menunggu. Duduk bersama aja. Musa itu bukan berbicara kepada pelayan-pelayan yang lain, tapi Musa sedang berbicara kepada para orang tua bahwa engkau harus menceritakan ini. Engkau harus mengatakan ini.
Ketika kapan 4 waktu itu duduk? Kapan kita bisa makan bersama? Saudara, saya dulu khawatir. Pernah ada orang berbicara begini. Ton, kamu nanti kalau TK begini anak-anakmu tuh masih mau bareng sama-sama. Nanti SD masih sama-sama, SMP mulai berat, SMA mulai nggak mau ikut kemana-mana. Bahkan makan bersama pun agak sulit kayaknya. Saudara, ketakutan itu pernah terpikirkan di saya. Tetapi itu tidak terjadi pada keluarga saya. Kami membuat ritual makan itu pagi, ritual gitu. Makanya istri saya kalau ayo kita berritual, gitu. Berritual, padahal makan. Anak saya karena mau sekolah, makan siang nggak bisa bersama-sama karena anak saya sekolah. Kalau makan malam, nah itu kita bisa tinggal janjian, tapi mostly kita lebih sering bersama-sama. Kalau makan di rumah tinggal, mami, papi, aku menanak nasi. Berarti artinya kita harus beli lauk, kita makan sama-sama. Bahkan kalau sudah kenyang pun kita ikut berangkat. Makanya berat saya jadi di atas 100 kilo. Saya sama ketua sinode saya sudah dilirik, kapan larinya Ton? Gitu ya. Jadi kapan waktu duduk gitu. Waktu kita bisa makan, kapan waktu duduk, waktu bermain bersama-sama. Kami punya koleksi board game. Kami main board game, duduk bersama-sama, main kartu. Kadang kita juga waktu nonton bersama, Bapak Ibu saya juga suka nonton. Nanti saya akan tunjukkan kebiasaan kami waktu nonton. Kita situasinya adalah waktu itu bisa panjang karena duduk, suasananya diusahakan menyenangkan, dan itu duduk itu artinya siap. Seperti Bapak Ibu sekarang hari ini duduk. Gak enak kalau mendengarkan dengan berdiri. Gak enak mendengarkan dengan tidur, pasti hilang gitu kan. Tapi dengan duduk itu artinya itu disebut sebagai teachable moment yang bagus lah. Nah ini ready nih gitu. Oleh karena itu peran apa yang kita akan bagikan, yaitu sebagai guru. Jadi kalau saya mau menegur anak saya dan mau mengajari anak saya, duduk dulu. Perut kenyang, hati senang, sikat. Makanya katanya ada namanya kalau menginjil itu lebih baik waktu itu bersamaan dengan traktir. Makan, kenyang, traktir, ya toh jangan dibayarin dulu ngomong tentang firman gitu kan. Terakhir dia marah kamu bayar sendiri gitu. Ya just joke. Tapi sebagai guru itu bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak. Kami punya kebiasaan ketika kami pulang dari kami nonton bersama, seringkali film itu dibahasnya di gedung. Saya bilang gini, jangan rame-rame, kita bisa dilempar dari gedung karena suaranya keras banget. Karena kami ini keluarga suara keras. Jadi ngomong bisik-bisik aja ujung dengar. Kamu tadi jangan bilang-bilang. Istri saya biasanya masuk gini, suaramu terdengar. Gitu. Jadi bayangkan kalau di gedung bioskop duduk ngobrol gitu. Tapi kalau kami lagi nonton di rumah, maka itu diskusi bisa berjalan. Nah apa yang kami lakukan untuk berdiskusi dan saling belajar adalah waktu kami pulang nonton harus tidak boleh pokoknya, gak boleh tidur. Gak boleh. Yang kami lakukan hanya mari kita bicara tentang film tadi. Mulailah dia cerita, oh tadi ini bunyi Kapten Amerika kan begini tuh. Kenapa kok begini. Ya biarkanlah. Kamu belajar apa dari itu? Belajar gini, kita gak boleh sombong kan Pak. Ini begini. Nah akhirnya kami berempat itu, kami lakukan kebiasaan, kami membahas firman Tuhan tapi konteksnya melihatnya dari contoh dari film. Tapi konteksnya selalu firman Tuhan. Selalu. Nah kalau kamu dengan temanmu gimana? Nah kamu melihat ini enggak? Bisa enggak kira-kira kayak begitu? Jadi pertanyaan-pertanyaan coaching biasanya ditanyakan oleh istri saya. Oh dia coach kan? Nah, gimana? Lah menurut kamu? Gitu dia. Kalau saya kan langsung tes gitu. Ya kalau dia masih menggali. Nah itu kapan? Waktu bermain juga demikian. Waktu duduk, atau santai, jadilah guru yang baik. Firman itu terus dibagikan.
Tapi bentuknya tetap firman, tapi bentuknya itu sudah bahasanya bahasa adaptif yang bisa diterima oleh mereka. Saya kalau siaran radio di sebuah stasiun radio itu, ketika saya ngobrolin tentang keluarga, ngobrolin tentang, karena namanya programnya Today Family, to develop amazing young family. Sudah 17 tahun. Ketika ngomong di situ, tiba-tiba ada yang nyeletuk begini. Ini radio Kristen kok enggak ada ayat yang keluar. Sama hostnya sampai, Bu, Bapak pendengar, tadi Pak Tony tadi ngomong itu semuanya sudah firman Tuhan di situ semua itu. Cuman kan enggak buka-buka di Matius pasal itu enggak begitu. Karena bahasanya radio jadi lebih bisa diterima dan orang itu masih bisa menangkap. Demikian pula dengan anak-anak saya gitu. Ya. Kemudian kalau dalam perjalanan biasanya apa? Mengantar sekolah, betul tadi ketika Ron bilang bahwa mungkin mengantar sekolah, mau latihan, mau les, rekreasi bersama, belanja bersama. Dalam perjalanan pokoknya yang bersama-sama. Dalam situasi yang seperti apa? Situasinya harus menyenangkan, no border. Openness, kita terbuka. Berapa banyak pemimpin atau kita kalau pergi anak itu gak mau ikut karena kita tuh cerewet sekali. Tasnya jangan lupa dibawa, kamu sudah bawa ini, itu berapa tuh di situ? Cepet kamu gini, nah gitu cerewet tuh. Makanya kalau ditanya gini, ayo ikut papa yuk ke Singapura. Enggak lah. Daripada menderita sepanjang perjalanan dan pulang semakin menderita, penuh trauma dan luka, itu nanti urusannya Yayasan Junika. Kan gitu. Jadi artinya betapa tidak menyenangkan kalau pergi sama mami papi. Betapa tidak menyenangkan kalau pergi sama gembala. Ayo coba berapa banyak. Kita akan retreat, wah gembala ikut. Enggak ikut, saya enggak jadi. Gitu. Karena enggak fun, enggak menyenangkan gitu loh. Gitu kan. Padahal kalau ikut gembala tuh enak, semuanya dibayarin gembala kan. Gitu. Tergantung kolektornya. Saudara, saya ngomong gini karena saya gembala jadi berani. Jadi ketika kita itu pergi, itu bukan sebagai siapa-siapa, tapi jadilah seorang sahabat. Jadilah sahabat buat anak-anakmu. Cerita, sahabat itu cerita apa saja. Wah, papi aku kemarin tuh loh, itu temanku yang aku naksir itu. Nah, itu kan kayak temen tuh. Kan kita gini, kan papi sudah bilang jangan naksir-naksir kan. Gitu kan enggak toh. Yang mana yang kamu taksir? Itu loh Pi, yang namanya ini loh Bu. Oh ya? Gimana? Oh kemarin tuh begini Pi. Friend. Dari ketika kita ngomong friend, as a friend itu kita bisa juga ngomong sesuatu tentang nilai-nilai bukan? Saya tertarik tadi dengan Pak Bambang bicara tentang visi, tentang nilai-nilai. Terus saya tuh dengan istri saya tuh di samping tuh senggol-senggolan gitu. Puji Tuhan ya. Kita sudah ada nilai-nilai gitu. Bahkan saudara kalau kita tuh pergi itu ada tema. Istriku yang memberi tema loh, bayangkan. Serius. Kita pergi kali ini temanya adalah responsibility. Aduh celaka nih, terus kemudian responsibility terus buka buku bab berapa gitu. Enggak, maksudnya kita mau menekankan responsibility itu dalam sepanjang kita perjalanan. Gitu kan. Tentang nilainya kita adalah compassion misalkan, kemurah hatian. Wah, gitu. Jadi kita udah memberi belum? Temanya begitu. Liburan juga ada tema, bayangkan. Sampai di six saja ada temanya dan gitu. Kayak conference saja. Tetapi harus menyenangkan as a friend. Saya bersyukur punya istri yang bisa nyetir, Saudara. Wah, serius. Kalau kita pergi ya, istri saya selalu begini, aku aja yang nyetir. Kamu di belakang. Saudara tahu kalau saya di belakang itu mobil itu bisa porak-poranda tahu. Wah, kursinya saya tidurkan. Saya pakai selendang itu untuk yang gendong momong anak itu, yang gendong itu saya tali dari sini ke pegangan tangan sebelah sini sama sini saya tali. Anak saya dudukkan di situ. Saya gitu. Jadi dia kira maminya, kelihatan maminya, Mi, nggak gila Pak gitu. Tapi anak saya jadi seneng gitu. Tapi khawatir buat dia. Gitu kan. Jatuh. Nah, biasa laki-laki performance kan.
Kalau ibu kan memang selamanya sudah mengcover. Kalau aja bayangkan di kasur itu aja, di ranjang itu ya. Pi jangan lo nanti dia jatuh. Bisa. Pi tak tinggal sebentar jangan. Iya. Keluar geluduk jatuh lo. Papi nggak bisa nih tadi. Masih ngeles aja ya. Tapi artinya bahwa ketika kita dalam perjalanan itu menyenangkan. Setidaknya pergi ke sekolah aja. Belanja aja, Pi aku mau beli ini, ayo papi ikut. Gitu. Saya pernah ketemu dengan satu anak mau dikeluarkan dari sekolah. Gara-gara itu janitornya atau cleaning service-nya diludahin. Sekolah marah, minta rekomendasi dari psikolog. Kemudian saya temui anak itu, kemudian saya tanya, anaknya kelas 4 SD waktu itu. Kamu kenapa kok cleaning service-nya itu kamu ludahin? Aku tuh gak ngeludahin om. Loh, lah kan buktinya kamu dengan sekolah itu meludahin dia. Kenapa? Dia itu cleaning service itu kalau ngomong om, itu air ludahnya keluar semua. Habis itu gitu. Lama-lama kan aku jengkel, ya tak ludahin dia. Jadi dia dulu bukan saya. Waduh ini nggak ketemu ini atau telur sama ayam akan muter terus ini saya bilang. Akhirnya saya berkata gini, ya udah, nggak apa-apa, ya udah. Berarti kamu membalas kan? Iya aku membalas. Ludahnya keluar terus kalau ngomong. Ya udah. Saya ngomong dengan orang tuanya. Waktu saya ketemu dengan orang tuanya itu tanpa papanya. Yang ada mamanya. Pak tolong direkomendasi Pak. Ini kalau Bapak nggak tulis di sini dan Bapak tanda tangan, anak saya nggak boleh di sekolah. Kalau dikasih waktu tertentu, anak saya nggak berubah, anak saya akan dikeluarkan. Ya sudah, saya kasih rekomendasi, besoknya saya berikan ke dia. Rekomendasinya penuh apa? Keterlibatan bapaknya. Saya kan tanya, bapaknya ini pengusaha apa karyawan? Pengusaha Pak, bisnis sendiri. Oh ya udah. Bisa nganter nggak? Nggak bisa Pak. Bangunnya siang. Karena bangunnya siang. Kalau hari Minggu golep. Wah Minggu golep. Kalau pagi nggak bangun-bangun. Hari Sabtu, kalau hari Sabtu keluar sama teman-temannya Pak. Langsung saya berikan rekomendasi. Papanya mengantar ke sekolah. Tiap hari saya suruh tanda tangan di situ. Papanya mengantar ini. Saya tulis itu semua papanya semua tuh biarin. Biar golepnya diganti lah. Saudara, nggak ada seminggu telepon. Oh, ke sekolah juga gini. Anak ini kok bisa berubah kenapa ya? Keterlibatan orang tua, papanya mulai ngantar ke sekolah. Tapi jangan ngantar ke sekolah bawa tasnya anak ya. Saya melihat itu orang tua ngantar ke sekolah tasnya dibawa. Ini Bu Lilian ini pasti tahu sekolah mana. Jadi itu ngantar gitu ya. Papanya itu bawa tas anaknya di depan begini. Nah terus papanya bawa begini. Apa-apaan lu? Aduh Tuhan Yesus. Tolong. Waktu anak saya digitukan ya. Itu satpamnya saya marahin loh. Karena waktu turun itu langsung dibawa tas. Ayo. Pak. Terus anak saya bilang gini. Pak jangan dimarahi papi. Biarkan tas itu menjadi tanggung jawabnya dia lah. Ngapain perlu satpam dan guru. Pernah guru turun dari lantai 2. Itu bawa tas ada 10. Gini. Loh Miss kenapa? Kasihan anak-anaknya itu Pak kalau bawa tas nanti bisa jatuh. Ya saya kalau itu kasihan Miss itu bisa jatuh lebih parah itu saya bilang. Bapak Ibu, tapi terakhir saya lihat satu sekolah sekarang aman. Enggak ada orang tua yang bawa, tapi bawa troli saudara. Troli besar kayak di gudang itu loh. Ya sekarang gini, ada fotonya kalau mau. Saya foto kemarin, cepret gitu. Wih, sekarang pakai troli ya gitu ya. Gimana kita menjadi sahabat buat anak-anak kita? Open, terbuka aja, ngomongin apa aja. Mau ngomongin ChatGPT, ngomongin AI, ngomongin apa, politik lah, apalah, ngomongin aja. Kalau anak saya jemput sekolah itu pada rebutan. Aku dulu yang cerita. Aku dulu. Bertengkarlah karena hanya aku dulu siapa yang cerita. Kemudian waktu berbaring. Bapak Ibu waktu berbaring adalah ini disebut sebelum tidur ya. Sebelum lelap.
sedang saat santai dan istirahat. Kondisi situasinya adalah kondisi yang rileks. Kalau ngomong tentang gelombang itu namanya sebutkan satu alpha stage atau gelombang alpha. Suasananya lagi istirahat. Ini disebut smart stage. Itu ketika orang itu sudah pada alpha, itu kalau memasukin sesuatu itu lebih enak. Jadi pada gelombang inilah ketika mau tidur kita bisa cerita, kita ngomong, tetapi bukan sebagai guru, nanti gak tidur-tidur. Janganlah sebagai sahabat, sama gak tidur. Kita sebagai konselor. Ngapain? Dengerin aja, dengerin aja. Gimana hari ini kamu sekolah? Ini aku tadi gak bisa loh ujian. Loh, kenapa gak bisa? Gini, cerita gitu. Karena suatu hari anak saya memang pernah kejadian satu kali, anak saya itu tiba-tiba menulis surat kepada temannya, judulnya begini, mau gak kamu menikah denganku? Wih, kelas 1, maukah kau menikah denganku? Saya waktu itu pergi, terus kemudian saya ngomong sama istri saya, itu ada surat tuh, lihat tuh, ada tulisannya, maukah kau menikah dengan aku? Tunggu Pi, dia masuk, ini ada yang lebih bahaya Pi. Apa? Jangan ngomong sama guru kita, gitu. Rahasia ini. Oke, tapi kita santai aja. Waktu mau tidur. Saya tanya, kamu mau menikah sama siapa? Itu Pi, aku mau nikah gini. Oh, memangnya kamu cinta sama dia? Ya aku sayang Pi, gitu. Lah kenapa kok kamu mau pengen nikah? Karena dia itu gini Pi, dia itu mau pindah sekolah. Oh, lah terus kalau dia pindah sekolah kan gak ketemu lagi sama aku. Padahal aku itu dekat loh Pi sama dia. Aku pengen menikah dengan dia. Oh, kata menikah itu adalah pengganti kata persahabatan. Karena dia berpikir bahwa persahabatan itu jangan sampai putus. Kayak mami sama papi. Mami sama papi gak terpisah. Kan mami sama papi sudah nikah. Jadi dia maukah kamu menikah denganku? Bahasa itu saya temukan ketika saya menjadi konselor waktu mau tidur. Karena gelombang alfa ini adalah gelombang yang enak untuk sampai ke unconscious nantinya. Itu dia bisa tertanam nilai itu. Anak saya itu tidak mau pergi ke dokter gigi. Bapak Ibu kalau punya anak yang takut dokter gigi ada? Anak saya itu yang nomor 2 tadi itu gak mau ke dokter gigi. 7 kali ke dokter gigi, 7 kali loh. Gak bisa tuh. Saya sama istri saya nangis. Istri saya nangis kedua, saya sendiri nangis. Keempat sama kakaknya nangis. Kelima sendirian apalagi nangis. Saya janjikan nanti beli Lego. Iya masuk nangis. Dan lebih parahnya bayar. 7 itu kali Bu. Ya dokternya itu kan cuma begini loh. Nah nangis Bu, iya bayar. Ampun saya. Kan gak diapa-apain, bayar lagi. Saya bilang gitu, ya udahlah. Saya akhirnya diem aja. Terus akhirnya saya pergi ke ada saran dari teman. Kamu dokter spesialis cabut gigi anak aja. Saya pergilah ke dokter spesialis cabut gigi. Nangis loh. Wah nangis. Bayar, tetap bayar. Dokter tuh enak gitulah. Setelah itu dokternya bilang gini, Pak, nanti kalau pulang waktu mau tidur loh. Saya diperingatkan sama dokter loh. Mau tidur, ajak bicara anaknya. Bahwa cabut gigi atau ke dokter gigi itu tidak menakutkan. Gitu loh Pak. Saya baru ngeh. Saya tahu kok malah diingetin sama dokter gigi kan. Sudah. Mulai malam itu, Tuhan itu menciptakan gigimu. Ada orang mau menolong, wong giginya juga sakit. Tuhan itu baik. Dokter itu dipakai Tuhan untuk nolong kamu. Oh iya, ya. Besoknya gitu lagi. Mau tidur terus, 4 hari selesai. Saya waktu mau ajak ke dokter gigi sudah, saya di luar aja gini, udah Pi, enggak usah, sini aja. Duduk, wah amazing ini ya, kayaknya amazing. Ibu-ibu kalau mau minta uang waktu mau tidur. Gitu.
cocok gitu. Ya cocok, tapi jangan lupa alat rekamnya ya, gitu ya. Pak, kartu kreditnya di dompet saya pakai transaksi ya. Gitu. Ini kan untuk keluarga kita baik-baik, ya. Dicicil 24 bulan ya Pak. Tapi jangan lupa rekaman ya. Setelah pagi dulu dia ada apa? Ada buktinya. Makanya kenapa mendongeng sebelum tidur itu adalah bagian yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mengerti tentang hal ini. Jadi ketika saya dulu mesbah keluarga pun waktu anak-anak saya masih kecil sebelum tidur. Makanya anak saya kalau didapuk untuk doa, dia nggak masalah kok. Mau doa syafaat sampai doa makan oke. Artinya dia doa itu menyenangkan. Jangan menjadi hukuman yang seperti dilakukan oleh banyak orang. Ayo, kalau kamu ngomong terus nanti kamu doa di sini. Doa kok jadi hukuman nih gimana sih? Makanya semuanya anak ini doa. Enggak aku. Image-nya tuh dihukum gitu loh. Ampun, belum bahasa rohnya nanti. Saudara, ketika Bapak Ibu, ketika mereka doa itu menyenangkan. Karena memang kami mempraktekkan itu waktu sebelum tidur, waktu doa menyenangkan. Gaya penyet, gaya pesawat, gaya mesbah, macam-macam gaya gandeng tangan, gaya kepala lah, macam-macam. Gaya naik mobil, naik motor, ya di kasur tapi. Tapi itu menyenangkan. Sehingga anak saya ketika doa, oke. Bahkan sampai mendoakan orang pernah satu kali di subway di New York. Anak saya itu karena dipanggil menjadi representatif untuk pendoa anak di PBB. Dia sempat kami kemudian mau naik MRT gitu di subway. Tiba-tiba dia lihat orang bule gede itu. Papi, aku mau doakan dia. Maduh, saya gini, aku aja gak berani. Gimana kamu? Lah itu disuruh Tuhan apa? Ya Tuhan yang suruh, ya udah itu urusanmu. Saya sembunyi di balik tembok, dia datangin tuh orang negro gede itu. I want to pray for you. Bagaimana bayangin, aduh Tuhan. Karena menyenangkan. Bagaimana kita memuridkan anak-anak itu dengan Tuhan mau bahwa ketika mereka berbaring itu adalah tahulah bahwa itu stage di mana itu saat yang indah untuk kita itu menggali, bahkan kita memasukkan sesuatu dengan lembut. Tentang kebenaran firman Tuhan itu. Waktu bangun itu adalah biasa gak mungkin bangun malam hari kan, waktu pagi pasti. Waktu memulai hari. Bapak Ibu bayangkan kalau pagi hari itu jadi tidak menyenangkan, maka seluruh hari itu jadi tidak menyenangkan. Bapak Ibu kalau pergi tiba-tiba mau berangkat ke kantor, berangkat ke gereja, berangkat pelayanan. Tiba-tiba pagi itu bannya gembos. Ketika ban sudah gembos, sudah didongkrak, dibetulin, bensinnya habis. Maka pelayananmu jadi mimpin pujiannya jadi gini. Mari kita memuji Tuhan. Ngapain? Ya sungguh-sungguh. Pak sabar Pak, sabar saya. Iya bannya gembos. Bensinnya nggak ada, karena pagi itu. Makanya pagi itu benar-benar pada situasi yang hanya singkat, semangat karena tekanan tinggi. Dengan kondisi kita melakukan apa saja kan tinggi. Mau masak, mau ini, itu pressure. Anak-anak lagi mau nyiapkan ini, menyiapkan itu. Hati-hati situasi itu, jadilah seorang pelatih yang baik. Gitu. Jadilah pelatih as a coach. Saya selalu diingatkan istri saya, Pi, kamu kalau sharing hal itu ingatkan tentang orang tinju. Saudara kalau tinju, orang itu ada di corner, itu ada pelatih di sampingnya. Saya mau tanya, apa yang dikatakan pelatih pada petinju itu? Ada nggak yang gini? Goblok kamu tuh. Ngerti nggak seperti latihan itu, tahu nggak? Nggak mungkin tuh. Dia pas gini, seperti latihan tuh, sikat gitu, hindari. Kamu kan kuat, kamu bisa mampu. Kan cepet, waktunya cuma berapa? 1 menit nggak ada. Kamu bisa, hindari ya. Ingat matanya tadi, ini begini. Kan gak gini, oh goblok kamu terserah, terus mau ngapa kamu. Ya dia tinju lagi, deng kau lah udah. Bayangkan kalau anak kita pagi itu bangun, disiram air, dibentak, ditendang, teriakin. Maka dia pagi itu berangkat begini. Menderita. Sudah gitu masuk sekolah dimarahin gurunya lagi. Kira-kira dia belajar masuk ke otak enggak? Enggak. Saya pernah punya pengalaman suatu kali saya marah dengan anak saya pagi. Dia masuk mobil tuh gini.
saya salah nih. Saya kejarin mobilnya. Saya ketok-ketok, buka. Saya bilang gini, Jojo, maafkan papi ya. Kamu tidak nyaman pagi ini karena kamu papi marahin. Iya pi, sambil nangis. Iya pi, aduh gimana ini. Jo, tak perlu, kamu baik-baik sekolah hebat ya. Gitu. Walaupun terlambat tapi buat saya itu sesuatu yang salah. Gitu. Berapa banyak kita di pagi hari itu adalah chaos. Waktu yang chaos tapi di situ penuh tekanan malah kita melakukan sesuatu dengan marah dan sebagainya. Makanya anak saya seringkali kalau ngomong gak ngerjakan PR itu ngomongnya di pagi. Karena dia tahu, prinsip ini dia tahu. Mau bapaknya kemana-mana sering ngomong ini, tahu gua. Pi, aku gak ngerjakan PR, Pi. Tak kutip ayat aja ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, aduh Tuhan Yesus. Pi, aku ini ya Pi. Lupa Pi bawa ini. Itu pagi itu penuh dengan tekanan perlu obat amlodipin kayaknya. Saudara, artinya tapi kami harus meyakini dan kami yakin dan kami terus melakukan itu. Walaupun ada salahnya, tapi kami mencoba komitmen dan konsisten bahwa waktu di antara kesibukan kami harus menemukan ini. Makanya kadang kami kalau pelayanan keluar kota itu kadang tanya, boleh gak saya bawa anak? Anak saya pas libur. Oh boleh pak. Sama anak saya. Anak saya tuh hobinya kolam renang. Setiap lihat kolam renang dia seperti melihat makanan enak. Makanya kalau saya rahasiakan dulu ada kolam renangnya apa enggak. Daripada dia nanti sudah keburu-buru pakai celana renang malah di kolam depan lagi. Oke, waktu bangun. Nah kemudian kalau kita melihat secara garis besarnya adalah begini. Ketika waktu duduk, ketika berjalan dalam perjalanan, waktu berbaring dan waktu bangun. Ini adalah peran-peran yang kita bisa lakukan kepada mereka. Ngapain? Ini adalah waktunya untuk sharing firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus applicable, harus otentik. Artinya saya bersyukur bahwa anak pendeta kapan dia bertobat itu juga bukan kita yang menentukan. Termasuk anak-anak ketika nanti dimuridkan di rumah. Bukan waktu kita untuk menobatkan mereka, tapi setidaknya menggemburkan tanah. Bahwa dia mempunyai tanah yang gembur siap ditanamin firman dan mereka punya senjata untuk menghadapi senjata pelurunya untuk menghadapi dunia ini. Ketika anak saya sekolah di China, Bapak Ibu, anak saya ketika kesaksian di sebuah camp, saya kaget, saya mau pingsan. Dia saksi ini, kamu nanti ada ini ya, kamu saksi ya Jo. Ya saksi. Ya di disek ya. Dia disek. Oh bukan disek, menemukan identitas. Bukan itu. Dia bilang gini, anak-anak, karena dia kan udah gede, ini kan campnya anak-anak. Koko itu, waktu Koko di China sekolah, udah merencanakan Koko ini akan berbuat dosa. Dosa direncanakan. Terus saya di belakang tuh gini. Oh Tuhan itu anakku. Gitu kan. Koko tuh rencana berdoa itu 3 bulan. Loh ada waktunya. 3 bulan. Kan papi mami gak tahu. Jadi kalau aku dosa nanti bertobat. Aku pulang ke Indonesia waktu liburan kan gak ada yang tahu. Beres kan? Saya bilang gini, ini kesaksiannya harus diteruskan. Ini kalau berhenti sampai di situ, saya bisa pingsan ini kayaknya. Tapi dia berkata, karena di sini ada drug, seks bebas. Bagaimana tidak? Dia dititipin tas oleh temennya, orang nggak tahu itu orang Uzbekistan atau mana, dititipin gitu, Jo, izinkan saya titip tas ini ya. Kamu nanti malam bisa ikut loh ya. Gitu. Dibuka tasnya. Itu ada ganja, ada kondom, ada alkohol, penuh di situ. Nanti malam ya, gitu. Nah, di situ dia bilang gini, ini kesempatan. Maksudnya kesempatan berbuat dosa, gitu kan? Aku dosa aja nggak apa-apa dah. Waktu dia letakkan tas itu,
Tiba-tiba di atas lemarinya itu jatuhlah satu gelang. Cepak. Apa ini gelang? Diambil. Gelangnya tulisannya berjalan. Tulisannya gini. Berjalan bersama Yesus. Yang ngasih Joen itu, yang kameramen itu. Kamu kasih di bandara itu. Karena gak cukup di lengan. Dia kantongin, dia simpen di atas lemari Joen. Ternyata ketika itu tuh jatuh pada saat yang tepat dia lihat berjalan bersama Yesus. Doa orang tua, saudara. Bagaimana memuridkan mereka. Ngerti tentang firman Tuhan. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dia sekarang tidur satu kamar dengan orang yang bukan unbeliever. Dia bukan Kristen. Tiap hari dia ngomongin tentang firman. Dan dia yang sebelahnya tertarik dengan interestnya. Tanya Alkitab, aku mau baca Alkitabmu. Sampai seperti itu. Terus dia tanya, berarti ada satu hal lagi tuh. Kan dia janjinya minggu tuh ke gereja itu. Jojo, kapan kamu ke gereja, aku mau ikut. Saudara, itu adalah bagian dari mana kita memuridkan. Bukan karena kita punya waktu yang singkat. Kita gak pernah tahu kapan kita akan pulang. Tapi kita punya batas waktu terhadap anak-anak kita untuk kita muridkan. Pemimpin punya batas waktu. Gembala punya batas waktu. Bagaimana keadaan keluarga-keluarga di gereja. Kalau ditanyain tadi hasil survei itu, jemaat kami juga ada yang seperti itu. Ketika semua ini bermula bagaimana membagikan dan berbicara menceritakan firman Tuhan. Termasuk kesaksian. Hidup. Ketika saya gak bisa bayar uang sekolah, saya ngomong sama anak saya gak bisa uang bayar sekolah. Ini Bapak Ibu, ini rahasia sedikit. Kalau hamba Tuhan itu bulan Desember setelah tanggal 25, itu paceklik. Setelah tanggal 25 Desember, karena sebuah sudah Natalan, terus kemudian tinggal liburan, sampai tahun baru, itu biasanya paceklik, gak ada tuh retret, KKR gak ada tuh, gak ada. Sudah, ini benar-benar pengiritan nasional, mengirit. Sampai Januari. Nah masalahnya di anak saya itu, Bu Lilian mungkin tahu, tanggal 10 itu adalah membayar tuition 3 bulan sekali dan 2 anak jadi 6 bulan. Berdoa saya, Tuhan, benar gak ada. Waktu gak ada itu. Saya ngomong sama anak saya, gak ada. Lah gimana pun gak tahu. Pokoknya waktu mesbah keluarga angkat tangan, tolong. Sudah gitu aja. Sudah. Tiap hari, tolong gitu aja. Sudah. Serius Bapak Ibu. Anak saya pengen anak saya punya pengalaman. Padahal saya sendiri pengen pengalamannya ketir-ketir. Pada tanggal 10 itu hari terakhir istri saya sedang pelayanan di Jogja. Tanggal 10 itu, 10 Januari, masih ingat tanggalnya saya. Kami itu habis jemput dia les, itu masih makan ciki. Tahu ciki? Berdua makan ciki. Malam itu saya diem gini. Terus gimana Pi? Udah enggak apa-apa, nanti Tuhan yang ngatur. Makan ciki. Tiba-tiba, seperti di dalam hati ini, coba lihat mutasi bank. Ngapain nih mutasi bank? Siapa yang peduli gitu? Waktu saya buka mutasi bank. Saya jelas tutup namanya kan. Tuhan tolong. Dia langsung lompat dari kursi. Dan apa katanya? Aku sekarang tahu apa itu berjalan dengan iman. Anak itu mengalami. Saya ajak dia ngalami. Sampai naik sepeda, beli sepeda baru aja saya mau minta. Dia ngalami. Kayak gini. Jo kamu minta sepeda. Kan dia nih. Pepi aku minta sepeda. Anak pendeta kan selalu gini. Doa dulu. Kan doa dulu. Kan gak langsung kan doa. Iya Pi doa. Satu kali saya ada berkat. Saya ngomong sama istri saya. Ini bisa buat beli sepeda. Ya udah belikan sepeda. Waktu itu kemudian kami mesbah keluarga pagi hari. Kemudian kita waktu berdoa. Saya sudah mengendap-endap sebelum doa berkat. Saya keluar ngambil sepedanya di mobil. Saya letakkan di depan pintu ruang doa kami. Maksud saya nanti waktu dia bilang ini, kamu doa apa, minta apa? Dia harapan saya itu dia ngomong, minta sepeda Pi. Nah nanti dia buka sepeda gitu loh. Dan waktu doa, kamu minta apa sama Tuhan? Minta mainan Pi. Loh kok bukan sepeda ya?
Saya sampai gini, jangan dong. Yang kemarin-kemarin itu loh. Apa Bino? Sudah terlanjur beli sepeda. Nanti minta mainan keliru lagi. Tuhannya yang salah kali. Yang itu loh yang kemarin tuh. Oh iya minta sepeda Tuhan. Ya gitu. Buka di depan ruang doa itu ada sepeda. Ekspresinya apa? Lihat atas. Dia mikir gimana Tuhan menurunkan sepeda kan gitu. Ya saya biarin aja gitu. Oke dah. Beberapa minggu kemudian dia naik mobil sama istri saya, sama babysitternya, lewat toko sepeda yang dimana dia beli. Dia lupa kalau anak saya ada di belakang loh. Dia cerita ngomong sama babysitternya, Sus, beli sepedanya tuh di sini loh, Sus. Tapi luar biasa, iman seorang anak itu luar biasa. Dia bilang gini, oh jadi Tuhan Yesus beli sepeda di situ. Mami ketemu Tuhan Yesus beli sepeda di situ. Dia diem aja. Cerita sama saya, tahu nggak lo gitu. Ya. Bapak Ibu bahwa tetapi kembali lagi bahwa dimulai dengan sebuah hubungan. Jangan lupa keteladanan penting. Bagaimana intensional, artinya memang dengan sengaja dan kita mau melakukan. Bukan karena paksaan tapi kita sadarkan kebenaran. Terakhir adalah belajar untuk mendengarkan mereka. 4 hal inilah yang akan membungkus dalam setiap peran-peran kita. Kita membagikan firman Tuhan. Waktu kita duduk, waktu kita dalam perjalanan, waktu berbaring. Dan ketika kita bangun. Semoga ini bisa Bapak Ibu bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Dan semoga ini juga adalah waktu di mana yang tepat kita memuridkan mereka. Tuhan Yesus memberkati.